Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun berada, kita senantiasa berharap semoga rahmat Allah selalu menyertai kita insyaallah. Amin. Ya rabbal alamin. Dalam hidup ini kita dituntut untuk percaya. Orang yang percaya itu sifatnya iman. Orangnya disebut dengan mukmin. Yang dipercayai, yang diyakini itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Orang yang tidak percaya, tidak yakin, bahkan mengatakan itu tidak ada, padahal dia pernah ada selama 63 tahun di atas muka bumi ini. Dia membawa 114 surah. Dan bertahan eksis sampai 1440 tahun. Tapi dianggap itu tidak ada. Ditutupi itu semua. Menutupi itu bahasa Arabnya kafara, kafir. Lawan daripada iman adalah kafir. Hanya dua saja. Lalu kalau ada yang di tengah? Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang yang percaya, dia katakan kami percaya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau dia sudah meninggalkan orang yang teman-temannya yang beriman tadi lalu bergabung dengan setan-setan mereka. Allah sendiri yang mengatakan, wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka pergi kepada setan-setan mereka, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sebenarnya kami bersama kamu, bukan bersama mereka. Lalu tadi kenapa bersama mereka? Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok, mengejek-ejek. Kalau begitu hanya 3 tempat. Iman, kafir, nafik. Ma'udzubillah. Singkat sederhananya begitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pemaparan yang singkat barusan Ustaz, kita melihat di tengah-tengah kita bahwa Muslim percaya dengan Al-Quran. Tapi pada kenyataannya belum semua mempercayai, mengakui kebenaran Al-Quran. Bahkan ada yang milah-milah, ini benar, ini sebagian isi ditolak, bahkan sebagian lain seperti dinafikan. Itulah kebenaran Al-Quran yang hari ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Nah yang seperti ini itu disebut apa Ustaz? Ketika dia tetap mengakui kebenaran Al-Quran, tapi ada sebagian yang ditolaknya, bahwa katanya tidak relevan atau bagaimana, dan ada sebagian lagi yang mereka terima. Ini disebut apa mereka Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan ini fiksi atau nyata? Afatu minuna bi ba'dil kitab. Jelas-jelas di situ dikatakan percaya. Apakah? Tu'minuna, iman. Kamu percaya. Bi ba'dil kitab, sebagian isi Quran. Sebagian Quran kami percaya. Wa takfuruna bi ba'd. Kafara. Iman setengah. Setengah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya kepada sebagiannya dan tidak percaya pada sebagian yang lain? Pernah terjadi? Ini konsepnya. Pernah terjadi? Pernah. Kami sholat mau, tapi kalau zakat enggak. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Disusun pasukan untuk qital, memerangi mani'iz zakah. Umar tidak setuju. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka hartanya tidak boleh diganggu, nyawanya tidak boleh dihilangkan, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kenapa kita mesti perangi mereka? Karena kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka sudah kafir.
Karena mengingkari ayat. Ayat apa? Ayat tentang bayar zakat. Walaupun dia percaya kepada tentang ayat sholat. Orang yang menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan demikian? Habib Ali Al-Jifri. Kenapa demikian? Karena dia mengingkari ayat yang membebaskan Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin dari tuduhan perbuatan nista. Maka ketika dia tetap juga bertahan sampai sekarang menuduh Aisyah melakukan perbuatan nista, berarti dia bukan sekedar mencaci mencela istri Nabi, tapi dia sudah ingkar kepada ayat. Saya percaya sholat, saya percaya puasa, tapi Isra Mi'raj saya tak percaya. Gak masuk akal, kafir. Kenapa? Karena tidak meyakini ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu ayat dia tak percaya, kafir. Kata siapa? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Fatawa Al-Kubra. Kita akan bahas satu ayat terkait dengan ini, surat Hud 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mathalul fariqaini seperti dua kelompok. Siapa itu? Kal a'ma, al-a'ma buta. Maaf. Wal asam tuli. Ini kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah wal basir. Basir, orang yang bisa melihat. Was-sami. Sami, orang yang bisa mendengar. Tidak ada kelompok lain. Hanya dua saja. Al-a'ma wal asam wal basir was-sami. Ada apa dengan mereka? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mathalul fariqaini seperti dua kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari yang tidak bisa melihat antara hitam dan putih. Kelompok yang tidak bisa mendengar antara ada suara ataupun tidak. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang bisa melihat dengan terang benderang dan mendengar dengan jelas. Lalu apa kata Allah SWT? Hal yastawiyani masala. Hal yastawiyan, apakah sama? Masalah. Ini sebagai masalah. Masalah sudah jadi bahasa Indonesia, misal. Masalah. Hal yastawiyan, apakah sama antara ini dengan ini? Tidak. Perumpamaan yang begitu jelas. Ini yang disebut dengan al-masal, perumpamaan, contoh. Perumpamaan dalam Al-Quran. Apakah ini manis? Manis. Sebenarnya cukup menjawab dengan itu saja. Manis. Tapi tidak bisa bercerita tentang makna manis. Ustadz pernah makan buah tin? Pernah. Ketika di Mesir dulu. Manis Ustadz? Manis. Seperti apa manisnya Ustadz? Seperti madu. Apakah tin itu seperti madu? Tidak. Tapi mendekati sedikit. Jadi membuat perumpamaan adalah gunanya litaqribil makna, untuk mendekatkan pemahaman. Kalau kamu bersedekah, pahalanya banyak. Cukup. Tapi ternyata ada yang lebih mendekati makna. Kalau bersedekah itu seperti menanam satu benih. Ketika disiram dia akan berbatang bercabang dengan 7 cabang. Satu cabangnya akan keluar 7 biji. Langsung terbayang. Oh, akidah itu mesti kuat. Cukup. Kata kuat sudah mewakili. Tapi untuk mendekatkan makna, berikan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Kasyajaratin tayyibatin, seperti pohon kayu yang kokoh tegak berdiri. Lalu akarnya terhunjam ke dalam tanah, wa asluha wa far'uha fis sama', sedangkan cabangnya mencakar ke awan, ke langit. Terbayang pokok kayu dengan diameter besar di kebun raya,
akarnya tunggal ke dalam dan cabangnya ke atas. Ini fungsi kenapa dalam Quran kalau kita baca selalu ada perumpamaan-perumpamaan gunanya untuk apakah engkau cinta padaku? Cinta, cukup. Tapi untuk mendekati maknanya apa? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Perumpamaan itu untuk mendekatkan makna. Cintamu hampa. Kata hampa cukup. Untuk mendekatkan maknanya seperti air di daun keladi, airnya tumpah, tak berbekas dan tak bermakna. Untuk mendekatkan makna. Begitu juga dengan ini. Ketika bercerita tentang masalah orang-orang yang tidak peduli dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, yang tidak peduli tentang hebatnya Al-Quran, mereka itu sebenarnya buta, kata Allah Ta'ala. Dan mereka itu tuli. Quran yang dibaca Nabi Muhammad tak pernah mereka dengar. Menetesnya darah dari kaki pelipis Nabi, retak tulang, tak pernah mereka lihat. Kenapa? Karena mereka a'ma, mereka buta. Ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba ada orang menginjak kaki kita. Lalu kemudian kita spontan saja berkata, ente buta ya? Matanya ada. Orang yang buta di sini bukan berarti dia tidak punya mata. Matanya ada. Tapi kenapa kita mengatakan? Karena fungsinya tidak ada. Fungsinya hilang. Fungsi mata adalah melihat. Ketika melihat itu ditiadakan, maka dia buta. Tak lagi melihat mana hak, mana batil. Tidak lagi mendengar mana yang baik, mana yang buruk. Sama saja dalam pendengarannya antara ayat yang dibaca dengan sumpah serapah caci maki. Sama saja bagi dia antara ucapan kata-kata hikmah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW dengan sumpah serapah orang yang sedang bertengkar dan berkelahi. Hal yastawiyan? Ini bukan pertanyaan yang mesti dijawab. Ini pertanyaan yang mengajak untuk berpikir. Hal yastawiyani masalah. Apakah sama perumpamaan mereka ini? Tidak. Tapi bagi orang yang melihat, belum lagi mendengar, baru melihat saja, dia sudah berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum mendengar, baru melihat. Siapakah dia? Dia adalah Husain, yang namanya berubah menjadi Abdullah bin Salam. Kenapa dia masuk Islam? Karena melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku lihat semua orang sibuk menyambut engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menyambut engkau pada hari itu, hari Jumat Nabi bertolak dari Quba menuju Yathrib yang bernama kemudian Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Semua orang menyambut engkau, menarik engkau. Lalu kemudian aku melihat dari kejauhan, kulihat, kutatap, tak ada tanda-tanda dusta di matamu, maka aku yakin engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bicara, belum lagi dia besar menjadi nabi, tapi orang ini sudah tahu bahwa dia nabi. Kenapa? Karena dia tidak buta, karena dia basir, karena dia bisa melihat. Hai orang yang membawa anak kecil, mau kemana? Saya mau pergi ke negeri Syam, membawa barang dagangan. Ini anakmu? Ya, ini anak saya. Kalau benar kitab yang kubaca, ini bukan anakmu, karena anak ini sudah meninggal bapaknya ketika dia masih dalam kandungan. Tersenyum Abu Talib. Ini memang anak saudaraku. Mengatakan anak saudara sebagai anak kita itu biasa. Ponakan kita katakan, ini anak saya, walaupun anak adik kita. Bukan berdusta. Tapi basir pandangannya. Tahu. Begitu juga yang dialami setelah itu. Ketika menggigil Nabi Muhammad SAW, kedinginan zammiluni, selimuti aku. Maka kemudian datanglah Khadijah Al-Kubra menyelimutinya. Lalu Khadijah datang kepada Waraqah bin Naufal. Wahai Waraqah, itu suamiku Muhammad SAW baru saja turun dari gua Hira kedinginan. Katanya ada makhluk yang memeluk dia. Siapa itu? Padahal dia buta. Waraqah bin Naufal buta, tapi matanya tidak. Matanya basir. Apa jawaban Waraqah? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Siapa itu yang datang memeluk suamiku erat sampai dia kedinginan, ketakutan itu, wahai Waraqah? Apa kata Waraqah bin Naufal? Namus yang dulu pernah datang kepada Ibrahim
yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa, dan dia datang kepada Rasul terakhir. Inilah dia suamimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, nanti ketika dia diusir, dikeluarkan dari kaumnya, akulah di antara orang yang akan membela dia kalau umurku panjang. Waraqah tidak bisa melihat. Waraqah buta. Tapi hatinya basir. Abu Lahab basir, bisa melihat. Tapi hatinya buta. La ta'mal absaru. Yang buta itu bukan sini. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu adalah hati. Yang berada fis sudur. Yang berada di dada. Oleh sebab itu maka seringkali ketika kita melihat, jangan pandang pada zahirnya, tapi pandang pada batin. Walaupun kita nahkumu bil zawahir, kita menghukum zahir. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang melihat rahasia batin dalam hati manusia. Ala fil jasadi mudghah, ketahui dalam diri ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia bisa melihat, maka yang lain ikut bisa melihat. Wa idza fasadat, tapi kalau dia sudah rusak, fasadal jasadu kulluh. Hati yang bisa melihat membuat mata yang tak dapat melihat terselamatkan. Hati yang tak dapat melihat, mata yang bisa melihat pun tak terselamatkan. Dalam kasus Waraqah bin Naufal dan Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tabbat. Hal yastawiyan, apakah sama? Tak sama. Ayat ini ditutup dengan kalimat pamungkas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Afala tadzakkarun. A di atas. A juga di bawah. Apakah afala tadzakkarun? Seringkali pertanyaan, tapi bukan untuk dijawab. Afala tadzakkarun. Afala ta'qilun. Afala tadzakkarun. Mengapa kamu tidak tadzakkarun? Dari kata zakara. Ingat. Al-Quran itu diturunkan untuk mengingat. Makanya dia disebut nama lain az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Az-zikra. Al-Quran yang mengingatkan orang yang lupa. Sedangkan yang disampaikan nabi-nabi itu adalah tazkirah. Hazihi tazkirah. Di Malaysia tidak disebut tausiah, tazkirah. Berikut ini mari kita dengarkan tazkirah yang akan disampaikan Ustaz Abdul Somad. Tazkirah, peringatan. Afala tadzakkarun? Hai orang yang tidak tahu, hai orang yang lupa, hai orang yang tidak ingat. Afala tadzakkarun? Tidakkah kalian ingat? Sudahkah kalian mengambil pelajaran? Sudahkah mengambil yang perlu dijadikan sebagai pedoman? Mudah-mudahan kita termasuk dalam yang basir dan sami, tidak terjebak dalam a'ma wal asam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim jika kita melihat terang benderang ada kemaksiatan di depan mata kita, sementara ini dilakukan bukan oleh orang terdekat kita, tapi orang yang tidak kita kenal. Di hati justru cenderung kadang takut ya Ustaz, apakah diolok-olok atau diancam, atau lebih ngetrennya mungkin takut dipersekusi gitu. Jadi seperti apa kita menyikapinya dan modal apa yang harus kita perkuat untuk agar bisa menyampaikan yang benar gitu. Man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Yang paling bagus robah dengan tangan. Kekuasaan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup turun ke bawah, fa bilisani. Lisan sampai. Haram, enggak boleh. Tak juga sanggup. Yang paling bawah, fabi qalbi. Apa makna hati? Enggak suka, tapi diam. Suka, sebenarnya enggak suka. Terus takut. Tapi ingat, di ujungnya ada celaan. Wadzalika ad'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Yang punya kekuasaan, pakai. Itulah gunanya Allah Ta'ala pinjamkan kekuasaan padamu.
Yang punya lidah pakai. Itulah gunanya lidahmu lancar untuk berkata-kata. Yang punya hati pakai. Paling tidak seorang ayah diam melihat anak gadisnya dibawa oleh pacar, maka dia sama dengan a'ma, buta. Ketika ada orang lain yang menyampaikan, Pak Haji, tadi anak bapak dibawa. Mungkin dari rumah tadi dia sendirian, tapi justru dibawa. Saya lihat tadi dia di jalan. Dia pura-pura tidak dengar. Dia sedang asam. Dia tidak tuli, tapi dia pura-pura tuli. Dia tidak sedang tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia basir melihat. Apa bukti dia melihat? Dia akan berkata, jangan bawa la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan kau bawa karena tidak boleh dengan yang tidak mahram. Ketika dia mendengar, oh itu yang kau lihat, iya, dia akan panggil. Oh, kau dari rumah sendirian tapi ternyata bertemu. Papa dapat dari mana? Ada informan yang sudah saya pasang di beberapa simpang. CCTV berkata demikian. Al-Basir was-Sami. Semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Basir, Sami. Orangnya basir, orangnya Sami. Alat basir, basor. Alat Sami, sama. Maka nanti di akhirat ditanya, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku berikan basar kepadamu sehingga engkau menjadi basir. Mengapa engkau bertindak sebagai a'ma? Dulu aku titipkan padamu sama sehingga engkau menjadi sami. Kenapa engkau bertindak sebagai asam? Hal yastawiyani masalah? Samakah antara a'ma dan basir, asam dengan sami? Tidak. Tapi kenapa tindakanmu sama saja? Oleh sebab itu, kita selalu diharapkan berdoa kepada Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga hidup yang kau titipkan pada kami menjadi nikmat nanti ketika kami menghadapmu ya Allah. Jangan jadikan dia menjadi azab bagi kami di hadapanmu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.